Corner Radio Bisnis Pas FM. Halo mitra bisnis, kembali saya Nina Amelia bersama Anda untuk Tax Corner menjawab pertanyaan Anda yang sudah dikirim ke redaksi Pas FM. Pertanyaan kali ini datang dari Ibu Vita. Ibu Vita ingin menanyakan mengenai permasalahan pajak di perusahaan temannya. Jadi perusahaannya sudah PKP dan melaporkan SPT PPN pada tanggal 1 Juni yang mana batas akhir lapor adalah 31 Mei. Jadi terlambat 1 hari. Menyampaikan SPT PPN tersebut melalui online karena mengira kode verifikasi yang dikirimkan dari DJP online dianggap sebagai tanda bukti pelaporan SPT PPN yang seharusnya mendapatkan bukti penerimaan elektronik. Selanjutnya, perusahaannya itu dikenakan 2 surat tagihan pajak. Yang pertama sebesar 500.000 akibat keterlambatan pelaporan sanksi pasal 7 Undang-Undang KUP. Dan yang kedua dikenakan sanksi 2% dari dasar pengenaan pajak DPP sanksi pasal 14 ayat 4 Undang-Undang KUP yang dianggap perusahaan melaporkan faktur pajak tidak tepat waktu. Mengingat perusahaan menerbitkan faktur pajak tepat waktu hanya pada saat melaporkannya saja yang terlambat 1 hari. Nah pertanyaannya, bagaimana cara untuk meminta penghapusan sanksi surat tagihan pajak tersebut? Baik Ibu Vita di Jakarta, pertanyaan Anda akan dijawab oleh Bapak Agus Susanto-Lihin, Tax Partner dari ATS Consulting. Di Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, di Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan di Pasal 7, itu mengatur mengenai sanksi apabila wajib pajak terlambat menyampaikan SPT. Untuk sanksi atas wajib pajak orang pribadi yang terlambat menyampaikan SPT tahunan PPH, ya, itu dikenakan sanksinya 100.000. Nah, di batas waktu pelaporan SPT tahunan PPH orang pribadi itu, ya, batas waktunya adalah tanggal 31 Maret. Nah, sedangkan untuk wajib pajak badan, apabila terlambat menyampaikan SPT tahunan PPH, ya, itu dikenakan sanksinya sebesar 1 juta dari batas waktu pelaporan, ya, batas waktu pelaporannya adalah tanggal 30 April untuk wajib pajak badan. Nah, sedangkan untuk pelaporan SPT massa untuk wajib pajak badan apabila terlambat untuk melaporkan SPT masa PPN dari batas waktu pelaporan SPT masa PPN itu adalah akhir bulan berikutnya. Itu sanksinya apabila terlambat melaporkan SPT masa PPN, sanksinya adalah sebesar 500.000. Nah, sedangkan untuk SPT masa lain, ya, seperti SPT PPh pasal 21 atau PP pasal 23, ya, itu dikenakan sanksinya sebesar 100.000. Kalau untuk pelaporan SPT PPN, ya, SPT masa PPN misalkan untuk masa April, ya, masa April itu paling lambat dilaporkan adalah tanggal 31 Mei, ya, seperti itu. Nah, sedangkan untuk sanksi 2% dari dasar pengenaan pajak atau DPP itu berdasarkan pasal 14 ayat 1, ya. Pasal 14 ayat 1 huruf F itu mengenakan apabila pengusaha kena pajak melaporkan faktur pajak tidak sesuai dengan masa penerbitan faktur pajaknya, atau pengusaha kena pajak yang tidak membuat faktur pajak, maupun pengusaha kena pajak yang membuat faktur pajak tetapi tidak tepat waktu atau tidak lengkap, ya, mengisi faktur pajaknya, itu dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% dari dasar pengenaan pajak. Nah, demikian pula untuk pengusaha kena pajak yang membuat faktur pajak, tetapi melaporkannya itu tidak tepat waktu. Ya, saya ulang, pengusaha kena pajak yang membuat faktur pajak, ya, tetapi melaporkannya itu tidak tepat waktu. Itu sama, dikenakan sanksinya sebesar 2% dari dasar pengenaan pajak. Nah, nanti ditagihnya melalui penerbitan STP, surat tagihan pajak. Nah, di sini kalau memang perusahaan temannya Bu Vita memang tidak terlambat dalam menerbitkan atau membuat faktur pajak, ya, itu harus ada buktinya, ya. Tapi sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu, ya, aturan kapan harus faktur pajak itu dibuat, ya, di Undang-Undang PPN di pasal 13 ayat 1A. Jadi di Undang-Undang PPN di situ disebutkan bahwa faktur pajak itu harus dibuat pada saat penyerahan barang kena pajak atau penyerahan jasa kena pajak, atau pada saat penerimaan pembayaran. Dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan barang kena pajak atau sebelum penyerahan jasa kena pajak. Kalau memang di sini, ya, bahwa transaksinya itu
misalkan transaksi penjualannya ya sudah memenuhi syarat, ya sudah memenuhi syarat sesuai syarat materialnya itu bahwa pasal 13 ayat 1 ya, bahwa faktur pajak itu misalkan pada saat transaksi penjualan barang kena pajak itu sudah dibuat faktur pajaknya ya, dan melaporkannya itu ya, sekarang kan sistem pelaporannya menggunakan e-faktur ya. Jadi bisa dibuktikan dengan apa? Bukti upload e-faktur. Jadi dengan bukti upload e-faktur dan sampaikan juga ya bukti-bukti pendukung lainnya, di invoice, surat jalan ya, bahwa memang faktur pajaknya itu sudah dibuat tepat waktu. Nah, jadi saran dari saya ya, apabila memang di sini perusahaan memang membuat faktur pajaknya tepat waktu ya, perusahaan bisa mengajukan pembatalan atas surat tagihan pajak itu ke kantor pajak. Nah, dasar hukumnya apa? Kita lihat di pasal 36 ayat 1 huruf C. Jadi di sini Dirjen Pajak karena jabatan atau atas permohonan wajib pajak itu dapat mengurangkan atau membatalkan surat tagihan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 yang tidak benar. Nah, di sini dalam jangka waktu 6 bulan ya, Dirjen Pajak dalam hal ini Kanwil ya, Kanwil DJP itu akan memproses permohonan pembatalan atas STP tersebut. Nah, nanti akan diterbitkan surat keputusan. Nah, surat keputusan itu isinya bisa menerima permohonan wajib pajak atau juga bisa menolak permohonan wajib pajak. Apabila surat keputusan tersebut menolak permohonan wajib pajak, ya, itu bisa diajukan lagi permohonan kedua, ya, bisa ajukan lagi permohonan kedua. Nah, terus apabila permohonan kedua juga ditolak oleh Kanwil, nah, maka wajib pajak bisa mengajukan gugatan atas surat keputusan dari Kanwil tersebut ke pengadilan pajak. Oke, demikian penjelasan dari saya. Saya Agus Susanto Lihin. Semoga bermanfaat untuk Ibu Vita dan pendengar Pas FM. Demikian Agus Susanto Lihin, Tax Partner ATS Consulting dalam Tax Corner Radio Bisnis Pas FM. Jika Anda memiliki pertanyaan seputar pajak, email ke redaksi@pasfm.com.